Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 3 dan 4. Demikian sabda Tuhan. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Tema renungan saat ini adalah mengampuni dapat menyembuhkan luka batin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang penulis Amerika yang bernama Leo Buscaglia dalam bukunya Saling Mengasihi menulis tentang suatu kisah sedih yang dialami oleh seorang wanita. Baru-baru ini saya mendengar cerita tentang seorang wanita di Florida yang diperkosa, ditembak di kepala, dianiaya di luar batas-batas kemanusiaan, dan ditinggal begitu saja supaya mati. Tetapi ajaibnya, wanita itu selamat, sekalipun ia harus mengalami kecacatan. Luka-luka di kepalanya telah menyebabkan wanita itu menjadi buta seumur hidupnya. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh sebuah stasiun televisi, pembawa acara menyimpulkan bahwa pasti hati wanita itu hancur oleh kebencian dan kepahitan yang luar biasa dan menderita luka batin yang tak terhapuskan seumur hidupnya. Namun tanggapan yang diberikan wanita itu sangat mengejutkan. Oh, tidak. Pria itu hanya dapat menghancurkan hidupku selama 1 malam saja. Tidak lebih dari itu. Karena setelah itu, aku tidak pernah mengizinkan diriku untuk memikirkannya lagi, walau barang sedetik pun. Saudara yang terkasih, kita tidak tahu pasti mengapa wanita itu dapat berkata seperti itu. Namun apapun alasannya, kisah itu mengajarkan kepada kita bahwa peristiwa yang tidak menyenangkan di dalam hidup ini tidak boleh dibiarkan mengganggu jiwa kita selama-lamanya. Jika kita terus memikirkannya, justru kita sendiri yang akan rugi. Pilihan untuk membuang jauh-jauh kenangan pahit dari peristiwa tragis itu ternyata baik bagi wanita tersebut. Sekalipun ia buta seumur hidupnya, tetapi ia tak suka hidupnya digerogoti oleh kepahitan yang hanya akan membuat batinnya terluka dan terus bertambah dalam lukanya. Ia sadar bahwa hidup itu harus terus berjalan. Yang penting baginya adalah menikmati sisa hidup ini bagaimanapun bentuknya. Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pengikut Tuhan Yesus, pasti akan terus diserang oleh kepahitan-kepahitan yang ditimbulkan oleh perkataan dan perbuatan sesama kita. Jika kita lengah, maka pikiran yang menyakitkan itu akan menguasai pikiran kita, sehingga kita kehilangan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Pada akhirnya, kita akan menjadi budak iri hati, kemarahan, pertengkaran, kebencian, dendam,
dan kebingungan. Karena itu, jangan biarkan kepahitan menguasai hidup kita, sehingga batin kita terhindar dari luka-luka. Jika sesama kita menyakiti kita, ampunilah dia, sebab pengampunan adalah rahmat Tuhan bagi kita untuk dapat mengatasi kepahitan dan menghindari luka batin yang menghilangkan damai sejahtera hati kita. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter mengampuni agar hati kita terhindar dari luka batin dan kepahitan-kepahitan hidup, sehingga damai sejahtera Tuhan menjadi milik kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kehidupan ini sangat sering membuat kami kecewa dan mengalami kepahitan. Biarlah Roh-Mu selalu membimbing kami agar kami senantiasa rela mengampuni, sehingga luka-luka batin tidak akan menguasai kami. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon Tuhan yang menyertai dan memberikan pertolongan. Berkatilah kami, berikan kekuatan dan kesehatan, dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi, kiranya tangan kasih Tuhan senantiasa menyertai. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin, presiden kami. Berikan hikmat-Mu Tuhan, agar di dalam memimpin negeri ini seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.